Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Aulia Panestika, NPM 2016011012 dari kelas reguler B. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan teori sosiologi klasik, modern, dan postmodern untuk memenuhi tugas teori sosiologi modern dan kontemporer. Baiklah, sebelum masuk ke perbedaan dari teori sosiologi klasik, modern, dan postmodern, di sini saya akan menyebutkan pengertian dari teori sosiologi klasik. Teori sosiologi klasik yaitu jika dilihat dalam sudut pandang perspektif sosiologinya dapat diartikan sebagai teori yang pertama kali membahas mengenai berbagai macam studi mengenai kemasyarakatan atau membahas tentang masyarakat. Kemudian teori ini menjadi permulaan, acuan, atau landasan teori lainnya. Teori sosiologi klasik ini awal mulanya dikenalkan oleh seorang tokoh filsuf sosiologi yang bernama Ibnu Khaldun pada abad ke-14. Kemudian yang kedua ada teori sosiologi modern, yaitu berbeda dari teori sosiologi klasik. Teori sosiologi klasik memusatkan analisisnya pada pemikiran tokoh-tokoh sosiologis pada awal perkembangan sosiologi, sedangkan teori sosiologi modern memusatkan analisisnya pada aliran sosiologi. Kemudian teori sosiologi postmodern dapat didefinisikan yaitu tertuju pada keyakinan yang tersebar luas bahwa era modern telah berakhir dan manusia akan memasuki periode baru. Dalam konsep ini tidak terbatas pada dimensi waktu, namun meliputi dimensi sosial budaya. Baiklah, di sini saya akan masuk ke dalam pembahasan mengenai perbedaan dari teori sosiologi klasik, modern, dan postmodern. Kemudian perbedaan yang pertama yaitu teori sosiologi klasik berkembang di negara Eropa pada abad ke-14, diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Ibnu Khaldun. Kemudian teori sosiologi modern berkembang di negara Amerika pada abad ke-20. Mengapa teori ini sangat berkembang pesat di Amerika? Dikarenakan tokohnya kebanyakan berasal dari daerah Amerika itu sendiri, seperti Robert K. Merton dan juga Person. Perbedaan yang ketiga yaitu mengenai sosiologi postmodern, diperkenalkan pertama kali oleh pada tahun 1970-an. Kemudian perbedaan yang kedua, teori sosiologi klasik bersifat ketokohan. Maksudnya yaitu di sini teori ini mengandung unsur agama dan juga unsur kefilsafatan. Contohnya yaitu teori Marx mengenai tindakan sosial Protestan, dan juga kemudian ada teori Durkheim mengenai teori tentang bunuh diri dan solidaritas anomi. Kemudian teori sosiologi modern terfokus pada aliran di dalamnya seperti aliran teori struktur fungsional, teori struktur konflik, dan aliran Chicago. Kemudian teori postmodern bersifat relativistik, artinya yaitu di mana teori ini tidak mengakui atas kebenaran yang mutlak, tetapi menganggap kebenaran itu bersifat relatif. Perbedaan yang ketiga yaitu mengenai teori sosiologi klasik ini bersifat spekulatif atau tidak bisa terlepas dari kondisi tatanan sosial pada eranya. Teori ini muncul karena memunculkan revolusi politik dan juga revolusi industri, di mana tatanan sosial pada zamannya dibawa hingga ke zaman sekarang. Kemudian teori sosiologi modern bersifat mikro, yang berarti pembahasannya dalam teori ini tidak seluas teori sosiologi klasik, namun dalam teori ini masih bersifat empiris. Yang terakhir yaitu teori sosiologi postmodern bersifat atau berisi kritik terhadap teori sosiologi modern dan juga teori sosiologi klasik. Dan juga teori postmodern menekankan pada hal-hal yang bersifat irasional, yaitu akal pikiran tetap digunakan untuk memperluas pandangannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai
perbedaan mengenai teori sosiologi klasik, modern, dan postmodern. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.